Ya, selanjutnya kemarin kita Aqidatul Awam sampai pada para nabi dan rasul. Ya, nabi atau rasul. Kalau rasul itu ketika mendapatkan wahyu dari Allah, itu wajib disampaikan kepada umat-umatnya, ya, kepada kaumnya. Kalau nabi itu untuk dirinya sendiri. Nah, rasul yang wajib diketahui ada berapa? Ada 25. Nah, nanti dari ke-25 itu insya Allah kita akan bahas satu persatu. Nabi yang pertama kali diciptakan siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu berfirman kepada para malaikatnya, ya toh, bahwa aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Jadi Allah itu punya rencana untuk menciptakan khalifah. Jadi kita itu statusnya sebagai khalifah, ya, sebagai pemegang amanah untuk melakukan aktivitas kehidupan, ya, aktivitas peribadatan maupun hal-hal lain yang memakmurkan bumi, ya. Nah, kemudian qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsikud dima. Nah, kemudian malaikat, ya, itu menjawab, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak di sana dan menumpahkan darah? Jadi ketika Allah itu mempunyai rencana untuk menciptakan malaikat, untuk menciptakan Nabi Adam, itu sempat ditanya kepada para malaikatnya, apakah engkau ingin menciptakan makhluk atau khalifah yang hanya menumpahkan darah, yang hanya melakukan kerusakan di bumi, ya Allah? Itu kata malaikat. Kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, padahal kata malaikat, ya, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu, menyucikan namamu. Karena kalau malaikat itu diperintah oleh Allah suruh zikir, malaikat itu akan berzikir dan tidak akan pernah malaikat itu berhenti sebelum Allah perintahkan malaikat itu untuk berhenti. Karena kalau manusia itu kan diciptakan memiliki ketaatan dan memiliki nafsu. Tapi kalau malaikat diciptakan apa? Hanya memiliki ketaatan. Malaikat tidak memiliki nafsu ataupun sifat pelanggaran. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itu adalah ketika Allah hendak menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Dulu belum ada manusia. Di bumi belum ada manusia. Adanya apa, Pak? Berarti bumi itu gong liwang-liwung, tidak ada makhluk apa-apa. Wallahu a'lam. Jadi yang tahu hanya Allah. Jadi bumi gong liwang-liwung, tidak ada manusia. Karena manusia belum diciptakan. Nabi Adam pun ketika diciptakan, itu masih berada di surga. Belum diturunkan di bumi. Mita. Apakah Mita itu masih ada ketika Nabi Adam diciptakan? Belum ada. Tapi takdir manusia sudah ada semua. Takdir manusia. Bahkan Nur Muhammad itu berarti cahaya Rasulullah, itu sudah diciptakan jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya kan? Nah, kemudian Nabi Adam diciptakan dari tanah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin. Nah, ini yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Dengarkan,
Jangan ngobrol. Semua hal yang diciptakan oleh Allah itu sifatnya yang terbaik. Ciptaan Allah itu yang terbaik. Misalnya orang Jepang itu kan ahli membuat robot, ya toh. Jadi bahkan sekarang ada robot perempuan cantik, ada robot perempuan cantik, ya kan? Bahkan cantiknya itu kadang melebihi parasnya cantiknya manusia. Tapi robot itu sifatnya tidak sebagaimana manusia. Karena robot itu diciptakan tidak memiliki nyawa. Disetir dengan menggunakan alat atau mesin. Pakainya baterai atau listrik. Ya kalau baterainya listriknya habis, ya sudah berhenti. Berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan, ya kan, dari, kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian jadi segumpal daging, ditiupkan ruh, kan hidup, ya toh? Meskipun kita dalam keadaan tidur, diri kita tetap hidup, jantung, pembuluh darah, semuanya bekerja tanpa kita perintah, dan itu semuanya atas kehendak Allah, ya toh? Kamu tidak perlu memerintah, wahai jantung bekerjalah untukku, tidak perlu. Jantung itu akan otomatis memompa untuk memperedarkan darah di seluruh tubuhmu. Nah, itu adalah ciptaan yang sempurna. Misalnya manusia membuat matahari, ada toh? Membuat matahari tiruan, ya kan? Yang kadar vitamin D-nya, yang kadar kemanfaatannya itu disamakan betul dengan matahari, tapi tetap berbeda, ya kan? Matahari ciptaan manusia itu terbatas, tapi kalau matahari ciptaan Allah tidak terbatas. Bayangkan, dari mulai alam semesta ini diciptakan, matahari itu kok dicas? Dicas enggak? Siapa yang ngecas matahari? Siapa? Randy. Kamu mau manjat tangga itu? Saya perintahkan kepada Randy untuk mengecas matahari itu. Tidak, matahari itu dari mulai alam semesta diciptakan sampai sekarang selalu berkobar apinya dan tidak pernah padam. Ya kan, beda dengan matahari ciptaan manusia. Kalau baterainya habis, maka akan padam. Nah, maka ciptaan Allah itu adalah yang paling sempurna. Tidak ada apapun yang melebihi kesempurnaan ciptaan Allah. Wa bada khalaqal insani min tin. Nah, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari apa? Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah, ya toh, yang bau katanya. Ya toh, mulakno kamu kalau habis olahraga keringetan, itu kelekmu kamu amburkan bau itu. Coba kamu nggak pakai minyak wangi, toh, kamu baru tadi ikut bintalsik, toh kamu mbak ambur kelekmu gini. Kira-kira wangi apa bau? Wangi apa bau? Nggak pakai minyak wangi, tetap bau. Ya toh, Ren, kamu coba. Kamu ini lehermu kamu gini loh, kamu gesot-gesot gini, kira-kira ada getengnya enggak? Nah, terus getengmu kamu ambur itu bau enggak? Bau. Ya toh? Coba Ren, kamu gitu-gitu terus Mita suruh ngambur Ren. Bau toh? Bau. Nah, jadi Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah itu dari tanah. Dari tanah. Nabi Adam dari tanah itu kemudian membentuk segumpal daging. Setelah membentuk segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, hiduplah Nabi Adam alaihi salam. Dan disitulah pertama kali terciptanya manusia. Nabi Adam itu gede. Nabi Adam itu konon ya tingginya tuh satu pohon kolobin. Tahu pohon kolobin? Pohon kolobin itu pohon yang tinggi, yang tingginya lebih dari 30 meter. Gede Nabi Adam. Ya kan, waping ganteng bangir. Nah, Siti Hawa itu cantik. Nah, nanti kita insya Allah akan bahas penciptaan Siti Hawa juga. Siapa itu Siti Hawa? Pasangan atau istrinya Nabiullah Adam alaihi salam. Tsumma ja'ala naslahu min sulalati mimma immahin. Kemudian
dia menjadikan keturunannya, keturunan Nabi Adam dari saripati air yang hina. Dari saripati air yang hina. Apa itu air hina? Nah, siapa yang tahu air hina? Yaitu air nutfah. Ya kalau disebut sekarang ya air sperma. Air hina, air sperma itu. Makanya manusia itu diciptakan dari setetes saiprit air hina.